Kekeramahan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberagaman yang ada di dalamnya. Akan tetapi, saat ini sedikit demi sedikit, keramahan itu terasa pudar ketika melihat serangkaian tindakan intoleransi yang terjadi di Indonesia. Gus Dur pernah berkata, merupakan kesalahan yang besar ketika manusia menggunakan agama untuk mengejar kemenangan dan keagungan. Di tengah intoleransi yang terjadi, APTEP, Asia Pacific Theological Encounter Program, mencoba untuk membangun dialog antar agama dengan mengusung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, APTEP berusaha membangun iman di dalam pluralitas. APTEP itu singkatan dari pertama-tama Asia Pacific Theological Encounter Program, ya. Jadi ini sebuah program yang dimaksudkan untuk membangun refleksi bagaimana kita beriman di tengah tantangan tertentu, gitu ya. Kalau di Amerika Latin orang-orang menghadapi tantangan kemiskinan, mereka membangun sebuah refleksi keimanan yang kemudian mengerucut dalam teologi pembebasan. Tantangannya sekarang kalau kita di Indonesia dengan konteks semacam ini, refleksi keimanan macam apa yang bisa kita bangun. Dan pasti salah satu tantangan yang kita hadapi di samping kemiskinan dan lingkungan hidup adalah juga kemajemukan. Karena itu maka untuk membantu bagaimana Yesuit itu mampu membangun keimanan yang sesuai dengan konteks di Indonesia, itu sejak muda diajak untuk melatih diri cukup tanggap dengan situasi sekitar dan konteks sekitar. Dan karena itu para calon Yesuit muda itu mengalami sebuah pelatihan secara khusus, dalam hal ini adalah untuk terbiasa dan mempunyai keakraban dengan saudara-saudari yang beriman lain, agar dengan demikian memiliki inspirasi, memiliki insight, memiliki kepekaan, dan dengan demikian nanti dalam proses karya dan studi selanjutnya itu bisa merefleksikan iman akan Kristus, gitu ya, tetapi cukup kontekstual sesuai dengan situasi sekitar. Nah, APTEP biasanya dikaitkan dengan EATEP, East Asia Theological Encounter Program. EATEP itu basisnya di Thailand, ya, karena di sana itu konteksnya lebih relasi dengan Buddha, umat Buddha, maka di sana fokusnya memang kepada iklim masyarakat yang Buddha. Sementara di Indonesia konteksnya adalah Muslim, maka pelatihan atau juga live in immersion itu memang di tengah masyarakat Muslim, ya, supaya sekali lagi memiliki link atau kaitan dengan keadaan sekitar. Wajah-wajah itu memberikannya kepada para sahabat-sahabat yang saya berikan inilah dan hingga tubuh Yesus yang dikorbankan. Biasanya ini memang dilakukan setiap tahun, ya, untuk skolastik Yesuit yang masih dalam formasi dan dalam tahap entah filsafat atau teologi, ya. Tujuannya sekali lagi untuk membekali, ya, untuk memberi bobot pengalaman sehingga refleksinya itu nanti punya relasi, punya link, punya kaitan dengan situasi keseharian yang dijumpai di tengah masyarakat
yang memang masyarakat keseharian. Biasanya memang ditempuh dalam 1 bulan ya, 1 bulan 3 minggu, 3 minggu itu belajar bersama kognitif, lalu dengan kunjungan, lalu 1 minggu itu live in di sebuah pesantren. Nah untuk tahun ini memang diperas ya, karena tanda kutip memang keterbatasan waktu dan juga kesibukan macam-macam ya. Maka diprogram 1 minggu katakanlah begitu, jadi 1 ya, kognitif, afektif dan psikomotorik. Nah akibatnya memang terasa agak padat gitu ya, tetapi arahnya sama dan bentuk pengetahuan tentang Islamnya kali ini memang agak dikemas agak lain, itu disesuaikan dengan tahap formasi frater-frater yang sedang belajar filsafat. Maka belajar Islam lewat pemikiran-pemikiran para filsuf ya, lewat entah etikanya, entah epistemologinya, entah metafisikanya gitu ya, dan diharapkan dari situ ya secara tidak langsung mengenal dunia keislaman. Itu, terima kasih. Selain dia seorang filsuf dan dokter, dia juga seorang polimat, psikolog dan juga physician. Juga menyebabkan kedua orang tua ilmu politik itu meninggal. Akhirnya itu ya orang itu berlaku tanpa tujuan nasional katanya. Seperti Ini merupakan karya puncak dari Al-Farabi dan merupakan karya yang paling matang disebutkan itu. Maka ketika saya membaca ini kemudian saya ya kan, first I try to search for the book. IN belum menjadi Queen. Jadi dulu namanya itu sebelum Adia. Jadi dulu awalnya Adia. Kemudian berubah menjadi IN. Pak Harun Nasution dulu Pak. Namanya itu Profesor Dr. Harun Nasution. Itu penggagas. Jadi UIN dulu pernah disebut kamus peradaban, kamus pembaharui terbaru Indonesia. Bahkan sekali ceramah Pak Harun Nasution pernah bilang di IN dulu itu pernah di IN itu cuma ada 2 fakultas katanya, fakultas Usulin dan fakultas yang lain. Kalau berkaitan dengan cita-cita Bapak, dengan Ciganjur gitu maksudnya. Iya, betul. Bapak itu punya konsep sebenarnya, konsep kajian agama-agama sedunia. Jadi tempat pusat kajian agama-agama sedunia. Itu cita-cita beliau sebenarnya. Termasuk kemudian ada beberapa tokoh yang biasa dekat sama Bapak itu, yang tokoh Muslim, tokoh NU-nya termasuk Syekh Abdul Surat itu bisa didatangkan dari Mekah. Kemudian kelompok Muhammadiyah ada Muslim Abdul Rahman, ada kelompok ada itu sebenarnya cita-cita beliau. Tapi sekali lagi mungkin keterbatasan pemahaman para kader-kadernya termasuk itu sebenarnya cita-cita beliau itu sejak pulang dari sekitar tahun 70-an. Cak Nur mempunyai excellence, jadi dia mewakili generasi zamannya yang memang kalau dilihat umurnya memang itu generasi cemerlang, orang-orang yang berasal dari dunia pesantren yang Indonesia bangga pernah punya mereka. Yang kedua sebagai pemimpin gerakan mahasiswa. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu khusus dari Bapak ya. Tapi yang jelas apa yang saya lakukan itu adalah bagian dari apa yang dicita-citakan Bapak, yaitu kerukunan antar umat beragama seperti yang saya lakukan pada setiap bulan puasa itu. Nah, itu. Jadi buat Bapak itu adalah kerukunan antar anak bangsa, itulah yang harus dijaga gitu.
Sebenarnya ini adalah isu yang paling sering dibahas oleh para Gus Durian ya. Jadi mungkin Mbak Alisa bisa menjelaskan ini dengan lebih detail lagi gitu. Tapi kita memang para pawang Gus Durian ini sudah beberapa kali berkumpul dan kemudian menegaskan isu apa sih sebenarnya memang sekarang menjadi tantangan terbesar bangsa kita, dan seandainya Bapak masih ada maka beliau akan mengadres isu-isu ini yang paling utama. Yang pertama tentunya adalah toleransi beragama, itu sudah pasti. Kemudian masalah penegakan hukum. Penegakan hukum ini kan makin carut marut gitu ya. Kita bolehlah berbangga hati sama KPK, tetapi di luar itu kan semakin parah gitu kita melihatnya, terutama sekali yang berhubungan dengan masalah kekerasan atas nama agama. Itu kemarin saya lupa siapa yang merilis beritanya, itu ada yang menyatakan bahwa dari semua kasus yang dilakukan oleh FPI ke kepolisian itu hanya 5% yang masuk ke persidangan gitu. Sisanya entah menguap di mana gitu. Kemudian itu yang hanya FPI gitu, yang kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok intoleran lainnya juga banyak sekali yang tidak terjamah. Itu di bidang toleransi beragama. Di luar itu pun masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang berhubungan dengan HAM, yang berhubungan dengan korupsi, berhubungan dengan permasalahan-permasalahan lain, itu yang tidak terjamah juga oleh hukum. Jadi kepastian hukum ini yang semakin melemah dan harus semakin diperkuat. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan penguatan demokrasi di masyarakat. Kelihatannya memang masyarakat kita ini euforia atas reformasi gitu ya, berpikir bahwa demokrasi itu adalah saya bebas ngapain aja apapun yang saya mau tanpa ada yang boleh melarang. Tapi tidak melihat bahwa ada batasan-batasan yang berhubungan dengan kewajiban, tugas dan hak dari masing-masing warga negara yang mempengaruhi hal tersebut. Kemudian juga akhirnya yang terjadi adalah bukannya semakin matang demokrasi kita, yang dimatangkan hanyalah prosedurnya saja, tetapi esensi dari demokrasinya sendiri tidak ada. Terutama sekali bahwa di semua demokrasi yang maju itu selalu menuntut bahwa ada nilai-nilai tertentu yang inherent di dalam masyarakat, terutama sekali adalah nilai bertanggung jawab. Ini yang sayang sekali minim sekali ya di masyarakat kita gitu. Semua orang itu senangnya blaming, nyalahin. Segala sesuatu yang ada yang terjadi di dunia Indonesia ini pasti salahnya orang lain dan nggak ada salahnya saya. Dan sayangnya itu adalah attitude yang diadopsi oleh pemerintah kita. Jadi akhirnya tidak ada yang memiliki kepemilikan atas negara ini gitu. Siapa miliknya? Siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada. Gitu. Pemerintahnya enggak. Akhirnya nggak jelas karena tidak ada yang memiliki ownership terhadap pemerintahan ini, terhadap negara ini. Akhirnya tidak ada sesuatu pun yang berubah. Kemudian demokrasi kan juga sebenarnya mensyaratkan adanya nilai-nilai selain tanggung jawab gitu ya, ada nilai-nilai yang sangat kuat di dalam masalah penghormatan terhadap mereka yang berbeda. Demokrasi di kita dianggap sekedar hanya menghitung siapa yang suaranya terbanyak maka mayoritas itu yang menang. Sementara seharusnya ada keterwakilan. Setiap orang, setiap kelompok punya suara yang harus didengar dan tidak boleh kebutuhannya diabaikan demi untuk kepentingan satu kelompok mayoritas. Dan ini yang tidak ada, yang seharusnya diperkuat. Saya rasa sih ketiga hal ini ya yang akan jadi concernnya Bapak. Kata-katanya Bapak yang gitu aja kok repot itu menurut saya itu sangat relevan. Karena sebenarnya di balik itu semua ada sebuah filosofi yang sangat besar dari Bapak yang ingin mengatakan kepada orang-orang di DPR dan orang-orang di pemerintahan bahwa kenapa sih semua permasalahan selalu dianggap dan dihadapi dengan kerumitan. Padahal semua permasalahan itu bisa dihadapi dengan kesederhanaan. Disederhanakanlah permasalahannya sehingga menjadi sederhana juga pemecahannya gitu. Sebenarnya itu kan yang beliau mau sampaikan dengan kata-kata gitu aja kok repot. Dan saya pikir ya itu masih relevan sekali sampai sekarang. Are very energetic and very interested also to join us, to talk, to mingle with us, and it was
kind of friendly encounter. And this is, of course, this is a short moment, but it's, I can say, it's a significant starting point. Pengalaman live-in ini tentu saja semakin mengentalkan kesan saya bahwa sebenarnya kalau kita ada itikat baik untuk selalu hidup harmoni, saya kira itu tentu saja bisa dan pasti bisa selama itu tergantung kemauan kita. Itu sesuai dengan visi pesantren kita untuk mewujudkan Islam yang berwajah Indonesia. Artinya kita itu orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Artinya apa? Kita tetap menghargai nilai-nilai keberbedaan kita. Itu sebagai sebuah fitrah yang harus kita lestarikan keberadaannya. Itu.